Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ustadz. Dia ini memang kelihatan namanya, memang orang daerah Bandung ini. Kalau panggilan antum itu nama panggilan aslinya apa ya? Jajak. Cuman Jajak, Pak. Jajak. Kalau panggilan di Panggilan itu. Ya. Kalau nama di ijazah? Asep Jaja Rojai. Nah, itu maksud saya. Nama lengkapnya. Bersama Ustadz Asep Jaja Rojai, tapi dipanggil Ustadz Jaja ya. Walaupun beliau ini sekarang sedang menimba ilmu sebagai mahasiswa dan saya juga alhamdulillah diamanakan jadi dosen, tapi pemikiran beliau tidak kalah pentingnya lebih dari dosen. Nah, itu yang penting. Karena apa? Ya karena belajar tadi. Karena belajar, hobi baca buku, hobi dengar majelis taklim, kumpul dan orang lain. Tat, apa kabar Tat? Alhamdulillah sehat, Tad. Alhamdulillah sehat. Itu yang penting. Sehat ya. Kantong sehat kantong. Kantong lumayan. Ya, Alhamdulillah. itu. Alhamdulillah. Bersyukur. Jangan tidak pernah bersyukur kepada Allah. Karena kata Allah, barang siapa bersyukur atas nikmatku, Ya. saya nikmat itu ditambah. Barang siapa yang ingkar nikmat, selesai urusannya. Iya. Jadi itu kan. Ngomong-ngomong perkembangan sekarang ini kan, kita ini Islam ini kan udah besar kan, Iya. udah wow lah pokoknya. Iya. Kadang-kadang kita nih bukan sebagai manusia ada keraguan juga kan. Iya, benar. Ragu dalam arti kaget besar ibarat balon. Iya. Taunya pas ngecak udah tahu isinya. Nah, itulah. Laju ketemu dengan apa yang kata Rasulullah, Islam bagaikan pasir ya. Islam bagaikan pasir di pinggir lautan. Banyak dikata tidak berguna, ya berguna lah juga pasir ya. Ketika orang membangun rumah berguna, tapi Benar. diamnya itu Benar. kurang bergerak. Kadang dihantam badai pun dia tidak bergerak pasir Iya. ini. Itu maksudnya, itu seperti itu gambarannya. Salah satunya kita ini uang Islam ini, Islam pernah besar loh di dunia ini sampai 600 tahun ya. Menguasai Andalusia ya. Ya, perkembangan. Ya, bisa dah antum gambarkan apa yang membuat Islam itu jatuh ketika itu? Kalau dari sejarah yang pernah saya ketahui sedikit banyak, mungkin memang Islam pada abad kesekian, ya, pada abad kurang lebih abad kesekian lah ibarat. Ya. Ya. Islam ini ada di puncak jayanya. Nah, dan mungkin Di Andalusia di itu. Andalusia. Ya. Akan tetapi dengan perkembangan tersebut, perkembangan zaman, waktu ke waktu Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ya ketika itu ya. Ketika itu. Di antaranya salah satu faktornya ya, saya bisa ngambil pendapat kesimpulan ya mungkin dari segi SDM-nya juga itu, nah sumber daya manusianya Islam. Karena pada waktu itu orang umat muslimin ini belum seluruhnya berpendidikan, pemahaman keislamannya masih rendah ya? masih kurang ibaratnya. Kalau rendah tidak, ya? tidak, tapi Malah masih pintar-pintar ya? Ya, sedang-sedang saja gitu. Iya, iya. Sementara kita dituntut untuk seiring dengan kemajuan zamannya gitu. Karena waktu demi waktu kan, zaman ke zaman teknologi semakin canggih. Nah, pada saat itu manusia pada saat itu memang kemauan untuk memahami keislamannya agak kurang. Itu kurang ya? Ya, agak kurang. Jadi dia tersendat dengan masuknya budaya-budaya asing. Itu, budaya-budaya asing. Jadi mereka merasa Islam ini besar. Betul. Bisa jadi pengamalan agamanya lah mulai menipis. Betul. Merasa hebat kan? Merasa hebat, jadi ternyata di sela itu ada kekurangannya. Tapi jadi yang mungkin di waktu itu orang lebih tergiur dengan dunia maksudnya.
ketika itu Bisa jadi. pahamnya sudah meninggalkan Ya, bisa Kenapa jadi. merasa besar? Bisa jadi karena tidak menutup kemungkinan orang-orang pada saat itu membutuhkan sangat membutuhkan untuk dalam membutuhi kehidupannya gitu kan. Bisa menjadi salah satu faktor itu juga gitu. Tapi di sini saya Ustadz menyikapi ini, bagaimana sikap antum melihat perkembangan zaman sekarang dengan paham-paham yang sekarang lagi rame. Ya artinya kita nih ngimbangkan masa jaya. Ya, masa jaya Ternyata yang kejatuhannya karena orang banyak meninggalkan pemahamannya, agama udah ditinggalkan. Benar. Nah sekarang para pemirsa, kita bincang-bincang dengan beliau ini. Sekarang juga kita ini lah besar, lah hebat. Nah, ada nggak kekhawatiran kita akan dengan pemahaman ini kan? Apa itu, antum tadi ngomong apa? Menyikapi pemahaman-pemahaman yang beredar di Indonesia pada saat ini. Ini jadi permasalahan. Ya. Jadi kan kalau kita nyikapi ya, nyikapi. Dulu kan? Iya. Sini. Yo, duduk sini. Coba kita nih bincang-bincang. Walaupun kita bincang di seputaran warung kopi, tetapi mudah-mudahan gini, ada istilah ketika perkumpulan ada di dalamnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, maka pertemuan perkumpulan itu akan menjadi barokah. Amin. Ini Ustaz Asyari ini, beliau ini Samom, walaupun sekarang dia lagi menimba ilmu, tapi pemikirannya tidak kalah dengan yang ngajarnya. Amin. Ya. Apa kabar, Tat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi kami bincang-bincang seputar tentang Islam pernah jaya di dunia yang dipusatkan di Rusia, tapi kejatuhan Islam itu karena orang Islam sudah bersifat mencintai dunia ya. Cinta dunia. Macam waham itu hubud dunia ya. Bukan para pemirsa, bukan kita tidak boleh punya dunia, tapi cinta dunia itu yang penting. Benar. Kalau bahasan dunia perlu memang dicari. Harus. Dunia ini memang orang Islam harus punya. Benar. Karena kita dianjurkan berzakat, beranjurkan bersedekah, membangun jalan, membangun masjid dan sebagainya, sampai terakhirnya untuk naik haji. Artinya kita harus mampu. Iya. Tapi mencintai dunia itu, hubud dunia itu. Itulah. Tadi paham tadi. Iya. Dengan pemahaman-pemahaman yang banyak sekarang, memang membuat kadang-kadang kalau tidak kita ini berjiwa besar dan sabar, maka memang kita bisa akan mundur ke belakang bukan maju. Kenapa? Orang ingin melakukan berbuat baik pun diomongkan salah. Betul. Mungkin ada yang ngomong, tidak usah seperti ini. Betul. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betul. Jika nak berbuat baik, tidak boleh. Bahkan ada pemahaman, tapi mohon maaf, kadang-kadang tuh nak baca Quran baik, kadang-kadang ujung kalau tidak ngerti maksudnya, tidak usah dibaca. Karena akan mengandung dosa. Padahal kan, iya. Kan baca Quran tuh natap bela dapat pahala. Dapat pahala. 3 yang dapat pahala nih. Natap huruf Quran, natap Ka'bah, gambarnya jadilah, natap aja wong tua. Dapat pahala itu. Benar. Jadi jangan heran kalau ketemu wong tua masuk Quran cepat yang rupanya bukan maco dia. Aku nyengok bae hurufnya aja. Iya. Kuna dapat pahalanya. Benar. Nah, siko-siko yang tidak tahu makna yang tetap diterima pahalanya, Benar. baca Quran. Kalau yang lain memang benar teh. Seperti kita berdoa, tidak tahu di mananya. Artinya mau tidak tahu di mananya kadang salah penempatan. Ya. Iya. Doa makan, Allahumma firlahu warhamhu. Doa makan. Nak makan. Mayat ya. Pokoknya doa untuk mayat. Artinya tidak tahu maknanya. Kalau Quran ini walaupun kita tidak tahu maksudnya, ketika kita baconya Tetap dapat pahala. Nah, dari pemahaman tadi sekarang banyak orang yang alergi dengan berdoa. Betul. Katanya untuk apa berdoa karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apanya hidup di zaman Rasul, bertemu terus dengan Nabi ya, Bu. Nah, ini. Kata ujungnya untuk apa berdoa? Sekarang pun kita sudah berdoa. Di waktu sholat pun kita sudah berdoa. Oh. Yang mana doanya? Yang Robi firli warhamni wajibuni warfa'ni. Ternyata doa cepatnya. Belajar. Oke, kita kalau menurut antum yang ngomong dagala berdoa ini apalah maksudnya tuh? Sebenarnya sudah jelas
kalau kita nggak mau berdoa, Allah itu sudah menegaskan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu. Ya, berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkannya itu. Ah. Ini sudah disuruh oleh Allah. Cuma yang menjadi permasalahan di masyarakat kita yang terjadi sekarang ini dengan pemahaman-pemahaman yang katanya berdoa secara berjamaah bid'ah itu. Ya, tidak ada pada zaman Rasulnya. Nah, sementara ini sudah ada. Kalau kita yang selalu berdoa berjamaah, kita berdasarkan dalil, tidak semerta-merta kita melakukan itu, pasti ada dalil. Nah, dalilnya apa untuk kita untuk doa yang selalu berdoa secara berjamaah? Nabi Musa ya, dengan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itu ya. Nah, ini ciri bahwa itu berjamaah gitu kan. Kalau doa sendiri-sendiri nggak mungkin kalau misalkan Nabi Harun mengaminkan doa Nabi Musa. Dan satu lagi riwayat waktu sholat istisqa. Ya, kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan. Beliau mengangkatkan tangannya ke atas sampai kelihatan ya ketiaknya, dan diaminkan oleh para sahabat. Nah, inilah dalil kita kenapa kita doa berjamaah. Dan satu riwayat lagi, saya pernah dengar dari guru saya bahwa apabila kita berdoa minimal 40 orang, apalagi banyak, niscaya doa kita akan terijabah. Itu. Kenapa? Jelas dalil itu? Ya. Jadi guru saya, ya guru-guru kita mungkin dia mengeluarkan statement bukan tidak serta-merta hanya sekedar mengucapkan, pasti ada dasarnya. Karena di antara orang yang hadir, pasti di antaranya ada orang yang dikabulkan. Ketika satu orang saja diijabah, kita akan ke bawah. Inilah manfaat berjamaah. Jadi tidak ada dasar. Mohon maaf, memang luar biasa kalau orang yang tidak mau berdoa tuh di kategori sombong. Sombong nih, sombong. Kadang kita ini kan orang berdoa pendek, perasaan Allah pendek doanya, tapi tidak tahu makna doanya tadi. Seperti doa Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakum minal khosirin ya. Itu doa Nabi Adam ya. 350 tahun Nabi Adam ini berdoa. Iya. Hebat berarti. Kita kadang berdoa, terbiasa berdoa 1 kali 2 kali, kadang-kadang tidak dikabulkan. Ya. Prinsip kita, kalau prinsip saya pribadi gini, al jamaatu fil barokah. Ya. Di dalam berkumpul itu ada satu keberkahan. Ya. Ada banyak kebaikan. Itu prinsip saya seperti itu. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Oh, ini. Duduk sini lah. Marak sini. Kita Saya. lagi bincang-bincang walaupun di tempat minum. Kita ini selalu tetap terus ya. Siaran terus. Masih ada di situ. Masih. Ujian. Sudah beres. Kita Tinggal nunggu Ustaz. kita teruskan obrolan kita tadi. Tadi baru seputar. sangkong? Iya, makan pisang kopi. Seputar doa yang diijabah. Banyak orang yang malas berdoa karena katanya berdoa itu adalah bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Memang dia hidup zaman Rasulullah, apa? Selalu bersama Rasulullah terus dia nyengok apa? Inilah kadang-kadang kita ini salah persepsi. Tapi ada juga orang berdoa tidak sabar. Manusia ini banyak tak sabar. Iya. Kawan tuh nyawa di situ tidak kejenguan lah, Jo. Kawan tidak jenguk di situ? Hah? Ada suaranya, baik. Ada suara sini lah. No, dekat sini. Di mana teh? Namanya. Mesan. Sini. Ini. Ya, memang orang ini. Jadi ada orang berdoa tidak sabar dia. Tabiat manusia seperti itulah. Ada salah satunya. Maka kadang-kadang malaikat bingung nak ngenjuk. Ketika hari ini dia sudah berdoa, ya Allah, berikan aku uang 20 juta. 20 juta kan? Sehari tidak dapat, 2 hari tidak dapat, sebulan tidak dapat. Nak ke bulan kedua dia ngomong, ya Allah, kalau tidak baca
20 juta, 10 jadilah. Iya. Nurun tadi. Sehari tidak bertemu, 2 hari tidak bertemu, 3 hari ngayu bulannya, dia ngomong, ya Allah, kalau macam ini ya Allah, tak sarunnya ancak nak 10, 5 jadilah. Nurun lagi dia. Nurun lagi 5. Tarif nurun deh. Terakhir, anak ke-3 bulan, malaikat udah mawa diperintah oleh Allah mau uang 20 juta. Pasnya dia lagi berdoa, kalau tidak mampu 5, 1 juta jadilah. Oh, tidak kopi apa? Akhirnya dia dapat 1 juta. 19 jutanya dibawa lagi deh. Oh iya. Kena tidak kesabaran ini. Bahkan terakhir dia ini suuzon pula sama Allah. Itu yang bahaya suuzon itu nah. Karena orang sekarang intinya gini. Andalusia pernah 600 tahun menguasai Islam, pusatnya di Andalusia, karena kegagalannya terakhirnya karena orang meninggalkan Allah. Indonesia sekarang jangan main-main. Sekarang Islam alhamdulillah. Tapi kalau orang banyak meninggalkan Allah dan banyak suuzon sama Allah dan Rasul, itu bakalan Alhamdulillah. bukan maju 50 tahun ke depan, tapi akan mundur 50 tahun ke depan. Kemunduran itu dia, jangan main-main. Karena orang banyak kadang-kadang meninggalkan Allah tadi. Nabi Musa itu walaupun badannya besar ya, melawan itu. Dia hal kecil ngadu dengan Allah. Iya. Sampai sakit gigi ngadu dengan Allah. Ya Allah, sakit gigi aku. Ya Allah perintahkan malaikat Jibril, datanglah kau ke sebuah pohon, ambil getahnya, kau masuklah dalam giginya. Sembuh. Besok sakit gigi lagi. Tidak lagi ngadu dengan Allah, langsung diambilnya pohon itu, ditaruhnya, tidak sembuh. Ngadu lagi dengan Allah, ya Allah ngapa tidak sembuh? Kau kemarin kan ngadu dengan aku. Sekarang kau udah ngadu lagi dengan aku. Doa tadi. Kalau menurut antum, wong yang kalau ada berdoa itu apa maksudnya? Yang ada kalau berdoa itu nah. Itu ada pemahaman lain ya. Hah? Mungkin ada pemahaman lain. Ya jelaskan pemahaman tuh. Ya, kita hormati bela. Buma itu ya. Pemahaman dia tuh. Tapi jangan ngomongkan perbedaan itu. Apa nah? Perbedaan itu adalah Dia tuh ya silahkan dia udah berdoa, tapi jangan ngaruh uang berdoa. oh artinya Dalam jangan menyalahkan dia berdoa. boleh baik dia tidak berdoa, tapi jangan ngaruh uang tidak berdoa. Iya, jangan menyalahkan orang Tat, berdoa. sini Tat. Antunya Sini, berdoa sini, sudah sini. sembahyang Sini, sebelah, Pak. maktubah itu tidak kate. Dan bukan tidak kate, aduh. Jadi kita ini ngumpul-ngumpul walaupun di warung kopi ya, jangan terkesan tidak ada dakwah di dalamnya. Karena sesuatu yang berkumpul, tidak kata watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, katanya kurang berkah ya. Hari ini hadir lagi. Pak duluan ya. Siap. Ya. Menang aja, kita sudah ini nih tadi ya. Apa secara Bingung langsung dia jawab. Tidak ada langsung dah. Wah, Jadi macam ini. Kami ini bahasan uang dah kalau berdoa tat. kalau berdoa. Iyo, ujungnya Nabi tidak pernah berdoa, katanya bid'ah kalau berdoa tu. Iyo, kena. itu. Menurut antum gimana itu? Uang dah kalau berdoa tu. Kata Nabi orang tidak berdoa itu sombong itu. Sombong ya? Iya. Yo dia. Yang dimasalahkan tuh bukan berdoanya Ustaz. Mana tuh? Coba dah. Nah ini dapat pelajaran dari Ustaz apa ini? Mungkin Ya, teman berjamaah berjamaahnya dengan doa sendiri. Tapi kan waktu ngaminkan kan itu kan Iya tuh. kan tambah banyak kan. Ya, itulah prinsip. Mungkin berjamaahnya mungkin dan pada waktu tertentu itu mungkin. Oh itu ya. Itu yang jadi Kan khilaf- tapi ada khilaf umum ya. ini Tat. Kita nih ngapa nak berdoa rame-rame? Keinginan kita masing-masing. Tuh. Ya tapi kan kita di masyarakat ini di Wong Timur ini kalau dia semayang belum berdoa, lah dia mah belum semayang. Bertungguan. Tunggu. Ini jadi masalah. Mana Tat. imam nih? Kamu Iya. diam aja. Oh imam diam baik. Terakhirnya imam duluan. Iya. Akhirnya ada jemaah ngomong, ayo siapa mimpin doa nih? Itu terjadi dah. Benar. Ini pak mimpin doa nih. Lah apa? Lah pagi lah dia misal. Inilah yang jadi permasalahan. Padahal sholat itu kan dimulai dari apa? Takbir, diakhiri dari salam. Tapi kan karena itu rupanya. Ini masih nuntut lagi. Iya. Nah ini artinya sudah semayang apa salahnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar deh. Mana pendek lagi? Ya Allah,
engkau tahu apa yang ku mau. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, itu yang paling singkat ya. Ya cibala kan. Jadi bubar kan. Yang bertungguan tadi dah. Tungguan ya. Ya, artinya itulah membuat jarak dan renggang galak sesama kita. Inilah aku tadi ngomong Andalusia ya, pernah menguasai 600 tahun, Islam itu jaya. Ngapo telah ini kehancuran? Inilah akibatnya. So jor ini. Pemahaman-pemahaman yang timbul kata Ustaz tadi. Ya memang kalau kita nengok dinamika mazhab di Indonesia ini kan cukup lumayan dinamis kan. Beda dengan di misalnya di Arab Saudi, dia cuman satu mazhab. Oh, satu mazhab ya? Makanya tidak pernah terdengar kita kan. Mereka Iya. ribu. Iya. Kalaupun Dari awal waktu musim pendiri- haji bertemu banyak dia tidak tahu biasa, baik. Memang dari awal pendirian mereka kan sudah Hambali, ya, sila Imam Ahmad kan. Oh, itu ya. Ya makanya kebanyakan alumni sana kan ya bawanya paham mazhab Imam Ahmad. Ya tidak masalah sebenarnya, cuman yang jadi masalah Imam itu Ahmad bin Hambal itu ya. ya yang jadi masalah tuh memaksakan Memaksakan kehendak. memaksakan pendapat orang itu ke orang lain. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang bakal mundur tuh. Nah itu di sana mungkin setelah selesai sholat wajib tidak ada doa, dipaksakan di Indonesia. Nah itu yang mungkin kurang pas Ustaz. Padahal kita di sini kan kebanyakan mayoritas Hanafi Syafi'iyah. Syafi'iyah ya itu tadi pendapatnya habis doa itu, habis sholat ya dianjurkan berdoa. Nah itu makanya sampai tadi aku tadi kan pas sudah sholat mereka bingung. Lah dia apa belum sholat ini? Sebenarnya salah satu waktu yang Antum ngopi Ustaz? tidak yang dianjurkan sholat itu kan setelah sholat maktubah doa, dianjurkan doa itu. Cuman memang yang terjadi perbedaan pendapat itu berjamaahnya. Nah ini yang masalahnya. Dan lagi Artinya ini lagi Ustaz. yang berjamaah itu walaupun artinya dalam perbincangan di masalah yang nak berjamaah boleh, yang nak dewean boleh. Ya. Ya Tat, ada lagi Tat. Mm-mm. Kita ini gara-gara berdoa berjamaah nih Tat. Menurut antum men, Quran itu sikok kata pun tidak boleh dirubah Tat ya. Tidak boleh Tat. Tuh, nah, Tidak boleh ya. tak boleh. Nah, kalau dalam Al-Quran itu ada doa, kita robah, macam mana tadi itu? Seperti Robi Auzi'ni ya, kena nak berdoa banyak tadi, Ya. dirubah Robi Auzi, nah, Domir. nak nanian Domirnya. Nah, macam gimana itu kira-kira? Itu Sambil makan kita minum. Ya, itu momennya saat. Kalau kita misalnya sebelumnya mengatakan qala ta'ala, tidak boleh dirubah satu huruf pun. Oh, main itu Kan qala ta'ala. Iya. Nah, kalau berdoa lain anunya, versinya Ustaz. Kalau doa itu Ustaz. Nah, makanya para ulama kan ada yang merubah itu karena posisinya sedang berdoa. Tapi tetap beda. hati-hati tadi ya. Ya, tetap Kena, makanya tetap jangan hati-hati itu kena yang air Quran itu. ayat Quran. Kenapa ada doa yang nak menakna yang lain baik? Iya, Ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya. Rabbana zalamna dalam Quran juga. Robbana, Benar. kalau doa dewean cak mana Robbana atina? Robbana atini. Nah, Nah, itu kan masalah kan? ya itu. Ya, tapi memang seharusnya kalau Quran jangan dirubah, harusnya. Itu maksud aku tuh. Seharusnya. Tapi kalau dari sisi bacaan sah-sah bae. Sesawe ya. Asalkan tidak diawali dengan qala ta'ala. Qala ta'ala Qala Rasulullah. Al-Quran Hadis Rasul pun tidak boleh dirubah. diplesetkan. Diplesetkan. Kalau sudah diawali dengan qala Rasulullah. Kalau kita baca itu berarti kita baca Bentar, doa para bahasa pemirsa Arab. di dimanapun saja berada, inilah kalau bincang-bincang dengan orang yang banyak ilmu ini kan, dapat aku ketemu. Selama ini aku lah banyak bincang dengan para kawan-kawan, memang tidak boleh. Ternyata ada kategori-kategori. Kalau ketika didului oleh qala Rasulullah, qala ta'ala, nah ini jangan Boleh itu. Positif. Tapi itu. artinya kita tetap warak, hati-hati. Iya. Kalau tidak pentingnya jangan Tidak dibawa. penting, jangan. Kena uang kan fitnah ini yang jadi masalah. Tat. Ya makanya Cuma kalau menunggu atau gitu fitnahnya, berilmunya bapak itu. Yang payahnya, itulah ada berilmu. nah, Susah itu kalau ngomong tidak berilmu itu. Marah gitu. Mengeluarkan ijazah gitu. kan itu kadang kita Iya. kita ngomong
Astagfirullah. Nah, Dengan astagfirullah banyak yang protes. Banyak yang protes. Bukan Quran itu. A'u. Apalagi Quran. Dengan na'u. Nah, itu. Iyo. Nah, apalagi ini Quran kan, nah itu. Nanti itu. Tapi saya pernah dengar juga kalau untuk salah satunya yang tadi Ustaz bilang itu memang benar juga, dan juga ada pernah saya dengar kalau hanya sekedar mengganti domir itu, karena itu kan ayat Al-Qur'an ini memerlukan bilagoh juga untuk merubah, hanya bisa di domirnya. Kalau untuk yang lain-lainnya memang nggak bisa. Seperti yang tadi Ustaz bilang, nak jadi nih gitu kan. Nah, itu boleh untuk domir, boleh kita di kategori domir. Karena untuk supaya kita kebagian semua ibaratnya. Melihat kemanfaatan itu. Itu. Para pemirsa dimanapun saja berada, ternyata bincang-bincang dengan orang-orang yang luar biasa menurut saya kan. Kita ini berapa banyak sudah dapat ilmu ini? Ini tangan kiri, tangan kanan, Zat. Tangan kanan, tak? Kalaupun nanti ada tangan kiri, mohon maaf, mungkin Itu kadang-kadang kalau terjadi tangan kiri, balik, iya. kalau Karena terjadi saya dengan tangan kiri, mohon maaf, itu saya gara-gara pernah masalah diprotes. cermin itu. Iya, Itu kalau setelan cerminnya. kamera depan kita Iya. kanan dibilang kiri. Iya. Yo, kena cermin. Kalaupun terjadi Itu kanan kiri. Kalaupun terjadi kanan, alhamdulillah memang dia kanan. Kalau Kayaknya nanti kiri itu. di video terjadi kiri, mohon maaf para pemirsa. Nah, tangan kiri itu. Itu ada kesalahan Inilah. teknik. Kenapa? Saya pernah lihat Ustaz Fauzan Iya. lagi minum tangan kiri, rupanya Protes. kameranya. Kamera ya. Hati-hati kalau lagi di Mekah, Tat. Nah, itulah. Kita selfie, kita pakai ini baju ihram. Terbalik gitu. Terbalik asli. Aku hati setel dulu. Setel dulu. Aku ada ini, aku hapus itu. Padahal bagus. Iya, kalau kita kamera Iya, depan tuh kan bahaya. terbalik dia Bisa pikir posisinya. lagi masuk terbalik. Padahal sih Jadi- selfie. Jadi ternyata ilmu ini walaupun satu ilmu pun yang kita dapat luar biasa. Ada sebuah cerita seorang pemirsa, mungkin di akhir ini saya punya cerita, ada seorang ulama dengan seorang ulama, tapi dia nak belajar dengan ulama yang lebih besar lagi. Kebenaran waktu itu dengan anaknya berjalan menempuh padang pasir 80 kilo perjalanannya. Ketika di tengah jalan, ternyata anaknya ini nak buang hajat air besar. Dijenguknya anaknya gali tanah. Akhirnya bingung ayahnya, kenapa digali tanah tuh? Setelah dia sudah buang air besar tadi, kemudian ditanyalah dengan anaknya. Nah, kenapa kau nak buang air besar tadi kau gali? Lah memang itu Pak, ujinya. Ya ujinya. Karena waktu pelajaran kita sebulan yang lalu, ujinya diajar guru mah itu. Iya, iya. Oh, jadi aku mana? Ya do. Lah ngapa aku udah dengar? Mungkin ayah lagi tidur. Iya, iya. Jadi kalau macam itu jayanya kita balik lagi. Jadi kita tidak jadi pergi ke tempat guru tadi. Ngapa pergi lagi? Aku udah dapat satu ilmu. Cuma itu satu ilmu, Iya, ya. iya, iya. Balik lagi. Hari ini ngobrol-ngobrol sambil minum, ternyata berapa banyak ilmu yang didapat. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jalan kesempatan ternyata ngobrol. Kita bincang dengan beliau nih. Kebenaran lah dengan beliau juga. Ini jauh. Ya, perjalanan dari antara dengan kami 80 kilo mungkin 100 kilo. Daerah di SP Setia Marga. Setia Desa Setia Marga. Marga. Ya, Setia Marga. Ini juga karena walaupun dia tetangga di Linggau di mana di Murau Utara dia sering ketemu, kesibukan ini nah. Kadang bersalam-salam dari saya. Mirip jalan tol ya. Mungkin dalam tol. Ini tuh sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.